Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya abang kakak. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka. Seperti biasa, kalau bertemu di hari Selasa, maka kita bertemu dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini yaitu pada tanggal 23 Maret 2021. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, Miss Eka ingatkan, tonton video ini dari awal sampai akhir agar nantinya kamu bisa memahami materi yang disampaikan dan bisa mengerjakan latihan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Nah, tepatnya yaitu di subtema 1 kali ini di pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan kamu ambil buku paket tematik kamu yaitu tema 9 dan buka di halaman subtema 1 pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini yang pertama, dengan membuat peta pikiran dari bacaan tentang dampak sosial modernisasi, siswa dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan benar. Kedua, melalui diskusi tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menjelaskan makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Ketiga, dengan menggunakan berbagai sumber bacaan, siswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara planet dalam dan planet luar dengan seksama. Dan yang terakhir, melalui cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan watak tokoh dalam cerita, meringkas dan mengembangkan cerita dengan penuh kreativitas. Materi kita yang pertama yaitu dalam mata pembelajaran IPA. Nah, perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, mungkin di antara kamu atau mungkin sudah hampir semua ya pasti sudah pernah melihat gambar ini, baik itu di media cetak maupun di media-media elektronik lainnya. Nah, gambar apakah ini abang kakak? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar satelit. Nah, tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan. Nah, satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada beberapa misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Nah, tahukah kamu misi lain dari satelit-satelit buatan manusia? Nah, jadi di sini kalau kamu ingin mengetahui silakan simak percakapan Udin dan Made, tapi tidak Miss Eka tampilkan pada slide karena kamu bisa membacanya sendiri untuk menambah wawasan kamu mengenai satelit buatan. Nah, kalau bumi kan memiliki satelitnya sendiri yaitu ciptaan Allah adalah bulan. Benar, bulan merupakan satelit dari bumi. Nah, itu adalah satelit alami, bukan buatan manusia. Itu dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tapi manusia dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, kemudian dengan kecanggihan teknologi, manusia menciptakan sangat-sangat banyak satelit buatan. Nah, tujuannya banyak. Tadi contohnya untuk mengumpulkan data dan informasi, kemudian untuk komunikasi, kemudian juga kita bisa menonton televisi, banyak acara, banyak siaran yang bisa kita tonton itu karena adanya satelit buatan manusia. Nah, jadi itulah mengenai satelit buatan. Kalau kamu ingin lebih paham lagi, boleh kamu baca cerita percakapan tentang antara Udin dan Made yang ada di buku kamu. Nah, selanjutnya Miss Eka menampilkan sebuah gambar. Nah, ini merupakan gambar matahari. Nah, di sini dikatakan bahwa matahari itu merupakan pusat sistem tata surya. Nah, perhatikan matahari juga memiliki bagian-bagian. Jadi abang kakak tanpa pun sebelum dijelaskan kita sudah bisa melihat bahwa matahari itu merupakan bola raksasa yang sangat-sangat panas. Nah, di sini ada dikatakan dengan lidah api, kemudian ada bintik matahari. Nah, di sini dikatakan bahwa lidah api matahari itu berasal dari ledakan gas yang dapat menyembur hingga jutaan kilometer. Nah, suhu di permukaan matahari itu mencapai 5.800 derajat Celcius. Nah, jadi jangan kamu bayangkan gimana panasnya, pasti itu
sangat-sangat panas. Nah, sedangkan bintik matahari sendiri ini adalah daerah-daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa matahari itu adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Nah, panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, maka es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Nah, matahari itu berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan, yaitu yang berjarak 384.000 km. Nah, inti matahari itu sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Masya Allah ya abang kakak, berarti dia benar-benar sangat-sangat panas. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Di sini ada dikatakan planet dalam dan planet luar. Nah, kamu coba Miss Eka mau tanya, ingatkah kamu susunan planet dari mulai yang terdekat dari matahari sampai yang terjauh? Nah, mari sama-sama kita sebutkan ya. Dimulai dari yang pertama ada Merkurius, dilanjutkan dengan Venus, kemudian ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, Miss, kenapa Pluto tidak ada? Nah, jadi Pluto itu sudah keluar atau dikeluarkan dari sistem tata surya karena jaraknya yang terlalu atau bahkan sangat-sangat jauh. Nah, Neptunus itu kan sangat jauh ya, tapi Pluto itu bahkan lebih jauh lagi. Jadi dia sudah di luar jangkauan sehingga Pluto itu dikeluarkan dari sistem tata surya. Nah, apa itu planet dalam ataupun planet luar? Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya. Nah, seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, apa saja? Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid itu yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas, beku, dan debu. Nah, inilah yang disebut dengan sabuk asteroid. Nah, kemudian planet-planet dalam itu terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih yaitu 13.000 km. Nah, oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar itu tersusun atas gas. Gas-gas yang menyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di luar angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Nah, jadi yang membedakan antara planet dalam dan planet luar itu salah satunya adalah dari ukurannya, kemudian dari penyusunnya, kemudian diameternya. Nah, di sini ada latihan. Nah, kan sudah Miss Eka sebutkan nih baru saja. Silahkan kamu kerjakan latihan tersebut, perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Apa persamaan planet dalam dan planet luar, kemudian apa perbedaan planet dalam dan planet luar. Nah, silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Kita lanjut ke materi IPS. Nah, perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, dari gambar tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Iya, kalau kita lihat di situ ada beberapa orang di mana dengan pemikirannya banyak sekali ya, dimulai dari alat-alat teknologi dan canggih. Nah, jadi yang akan kita pelajari di materi IPS adalah dampak sosial dari modernisasi. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa sudah banyak alat-alat canggih yang diciptakan karena adanya zaman yang sudah modern atau modernisasi. Kalau kamu masih ingat di materi yang kemarin, kalau dulu membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang sudah menggunakan alat yang namanya traktor. Kemudian kalau dulu mengetik, membuat surat itu biasa menggunakan mesin ketik, sekarang sudah bisa pakai laptop. Kalau dulu orang pakai telepon rumah tidak bisa dibawa kemana-mana, sekarang sudah ada handphone, bahkan sudah bisa video call. Jadi banyak dampak modernisasi
yang lainnya dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu dampak sosialnya. Nah, modernisasi itu banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Bahkan hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Bahkan satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S, yaitu untuk menggantikan satelit komunikasi yang sebelumnya. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagian besar itu dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Nah, ketertinggalan inilah akan pemanfaatan teknologi ini dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, kemajuan di bidang industri juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Contohnya, dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri, air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakat. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindak kekerasan dan kriminalitas dalam masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi itu membantu dan mempermudah manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Tapi perkembangan dan kemajuan teknologi yang digunakan manusia untuk kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari, jika tidak digunakan dengan benar maka akan menimbulkan masalah. Kemajuan teknologi ini juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi kamu tinggal memilih, kamu merupakan orang yang bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi di era modern ini, atau kamu menjadi orang yang salah menggunakannya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi saya yakin kita semua insya Allah bisa memanfaatkan teknologi, kecanggihan, dan modernisasi ini dengan sebaik mungkin tanpa merugikan orang lain. Nah, untuk materi IPS ini adalah mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini pentingnya ada bagi diri sendiri, bagi masyarakat, kemudian bagi bangsa dan negara. Kalau bagi diri sendiri itu bagaimana? Bisa mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai. Kemudian yang kedua itu memperkuat persatuan di dalam keluarga. Kemudian kalau untuk bagi masyarakat bagaimana? Nah, masyarakat yang bersatu itu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya. Kemudian selain itu juga masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat tanpa memecah belah. Kemudian yang terakhir bisa menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong. Nah, kalau bagi bangsa dan negara apa? Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu bisa kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, jadi kita bangsa yang bersatu akan menjadi kuat, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di negara kita dengan sebaik mungkin. Kemudian kita juga bisa menjadi bangsa yang selalu bersyukur dan melestarikan unsur-unsur sosial budaya berdasarkan atas asas kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Jadi kamu atau kita semua sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan persatuan dan kesatuan karena banyak kepentingannya bagi diri sendiri, masyarakat, kemudian juga bangsa dan negara. Bahkan di dalam agama kita pun dikatakan kan dalam surah Al-Hujurat Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku agar apa? Agar kita saling mengenal, bukan saling mencela. Jadi kalau kita punya teman ataupun tetangga ataupun sekitar kita atau bahkan saudara kita yang berbeda suku, kemudian berbeda ras, atau mungkin ada yang berbeda agama, nah jadi jangan dicela karena semua itu diciptakan agar kita saling mengenal dan kita bisa memanfaatkan
sikap persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama. Nah, materi yang terakhir adalah materi bahasa Indonesia. Di sini kita ayo membaca. Nah, di sini Miss Eka tidak membacakan teksnya karena kamu Miss Eka minta untuk membaca teks sendiri, yaitu di halaman 68 dan 69. Miss kalau tidak membaca teks bagaimana? Kalau kamu tidak membaca teks, maka kamu tidak bisa mengerjakan latihan yang akan Miss Eka berikan. Nah, jadi abang kakak, sebelum kamu mengeluh, di sini Miss Eka jelaskan kembali kenapa di materi kita kali ini ada 2 latihan. Karena memang waktu kita sudah tidak banyak, hanya kurang lebih dari 2 minggu saja kita harus menghabiskan 1 tema. Jadi untuk menghabiskan 1 tema ini maka 1 hari kita membahas 3 pembelajaran. Jadi Miss Eka harapkan mohon kerjasamanya agar kamu bisa mengerjakan latihan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi silahkan kamu baca teks halaman 68 dan 69, kamu kerjakan latihannya. Jadi insya Allah latihannya mudah ya. Judul teks yang kamu baca itu apa, pengarangnya itu siapa, kemudian watak dari tokoh cerita yang kamu baca itu bagaimana, tokoh utamanya siapa saja, kemudian apa hal yang kamu sukai tentang tokoh utama, misalnya apakah dia penyabar, ramah, atau pintar misalnya. Kemudian apa hal yang mengejutkanmu dari cerita tersebut? Nah, misalnya dari cerita tersebut ada hal yang mengejutkan bahwa ternyata cerita fiksi tersebut misalnya menceritakan tentang harta karun misalnya. Nah, jadi silahkan kamu baca agar kamu bisa mengerjakan latihan ini dengan sebaik mungkin. Materi kita kali ini memiliki 2 latihan ya abang kakak, ada latihan bahasa Indonesia, nah ada juga latihan IPA. Miss Eka yakin kamu pasti semangat dan insya Allah harus semangat dan pasti bisa. Nah, latihan tersebut menutup materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang selalu setia dan selalu setiap harinya menonton video yang Miss Eka berikan. Semoga ilmu yang Miss Eka sampaikan bermanfaat dan kamu bisa mengerjakan latihannya dan memahami materi yang Miss Eka berikan. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sholat 5 waktunya juga jangan sampai ditinggalkan. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.